Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya di channel Bugis Aco. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya dan dimurahkan rezekinya. Teman-teman, pada video kali ini kita akan melihat Aglaonema succsom yang tidak pernah pudar kecantikannya. Teman-teman, Aglaonema succsom ini sangat cantik sampai kucing pun senang ke sini. Tapi sering juga dirusakin teman-temannya, dimainin. Teman-teman, bagaimana agar kecantikannya bisa bertahan seperti ini? Kita lihat dari daun bawah sampai daun atas, itu semuanya merah merona, bersih, baik bagian atas daun teman-teman ya, maupun bawah daun. Caranya sangat sederhana dan mudah, bisa dilakukan oleh siapapun. Insya Allah kecantikannya akan bertahan seperti ini teman-teman. Ya kan? Bersih, cantik, merah merona. Nah, ini si Oren tetap menjaganya. Lari dia. Si Orennya lari. Disebut namanya, dia tahu namanya Oren. Kalau dipanggil Oren itu datang. Oren. Oren. Tuh, bersuara dia. Oren. Tuh bersuara teman-teman. Kebetulan saya di bagian belakang rumah saya ini, teras belakang. Ini datang panggil Oren. Oren jangan dirusak ya. Teman-teman, kita bisa melihat dari daun paling bawah tadi ya. Sangat cantik. Ada variasi kayak batik seperti ini. Kemudian ada juga yang polos seperti ini, merah merona. Kemudian pinggirnya sedikit hijau. Ya kan teman-teman? Bisa juga seperti ini. Merah merona dan sangat bersih. Teman-teman, sekarang kan musim kemarau. Walaupun sudah ada beberapa tempat yang ada hujannya, kemarin juga ada hujan sedikit di sini, tapi masih berterbangan debu-debu dan kotoran-kotoran, sehingga kadang bisa nempel di sini, di atas daun itu banyak debunya teman-teman. Jadi bisa dibersihkan dengan cara dilap teman-teman ya. Tapi hati-hati saat melapnya, karena bisa merusak lapisan daun. Nah, bagaimana supaya aman? Tentu kita harus menggunakan media atau alat untuk melapnya yang cocok. Karena tidak semua lap cocok untuk dipakai melap Aglaonema succsom ini. Lap yang dipakai adalah lap yang sangat lembut. Yang sangat lembut juga banyak teman-teman, tetapi masih banyak juga yang tidak cocok. Nah, yang paling cocok dipakai untuk melap
daunnya ini adalah tisu. Tisu pun tidak semuanya cocok, teman-teman. Yang cocok adalah tisu muka atau tisu wajah yang biasa dipakai untuk melap muka atau melap wajah. Caranya, kita ambil 2 lembar tisu, kemudian dibasahi. Setelah dibasahi, kita lap ya, teman-teman, dilap bagian atasnya tisu basah, mulai dari daun paling atas, kemudian ke bawah dan sampai paling bawah. Setelah itu, dibuang tisunya karena sudah kotor tadi. Diganti lagi 2 lembar tisu basah yang telah dibasahi, kita lap bagian bawahnya, bawah daun ya, supaya tetap bersih juga. Jadi semua bersih, debu-debu yang menempel bisa hilang dan juga kotoran-kotoran lainnya. Setelah itu kan basah, ceritanya basah tadi daunnya kan teman-teman. Nah, ambil lagi tisu kering, masih tisu aja ya. Kita lap bekas-bekas airnya yang menempel sehingga bisa bersih seperti ini teman-teman. Jadi menggunakan tisu kering setelah dilap tisu basah tadi. Tapi pelan-pelan saja. Yang penting air yang nempel atau bekas-bekas air itu hilang semuanya. Akhirnya bisa secantik ini teman-teman. Itu salah satu cara supaya selalu tampil bersih, menor, tanpa debu. Dan bisa juga penyakit-penyakit tertentu bisa hilang karena misalnya ada penyakit ikut di debu-debu itu ya jadi bisa hilang karena debunya kita lap seperti ini jadinya. Kemudian selain dilap dengan tisu basah, setelah itu tisu kering. Kalau ada sinar matahari pagi, kita letakkan di bawah sinar matahari pagi teman-teman. Itu juga bisa membuat warna daun semakin cerah, semakin terang. Kalau warna merah semakin merah seperti ini, ya kan merah sekali. Merah sekali. Kemudian warna hijaunya bisa semakin hijau, hijau segar. Kayak gini ya, hijau segar. Kalau dijemur di bawah sinar matahari. Tidak perlu juga setiap hari teman-teman ya. Kalau kita sibuk seperti saya kan lagi kerja sebagai ASN. Jadi kadang-kadang dijemur kalau hari Sabtu atau Minggu pagi. Warnanya seperti ini, bagus. Dan jangan lupa teman-teman ya, medianya juga harus diperhatikan. Pakailah media yang poros. Media yang poros itu adalah sekam seperti ini teman-teman. Dia tumbuh subur. Jadi Aglonema sucsom kecantikannya tidak pernah pudar. Apabila kita merawatnya dengan benar, maka akan menghasilkan Aglonema sucsom yang berkualitas dengan warna yang bagus, dengan tampilan yang bagus, sehat, dan memancarkan keindahan. Ya teman-teman. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya. Semoga teman-teman semuanya sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.